sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Selamat pagi adik-adik. Nah, senang sekali di sini Lausa Rizka bersama kakak-kakak yang ada di sini bisa melayani adik-adik pada pagi hari ini. Nah, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama angkat pujian terima kasih. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut, mari kita bersatu doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih ya Bapa atas semua penyertaan-Mu pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal pernah hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, apa kabar semuanya? Di sini Lausa berharap kalian semua dalam keadaan baik ya. Nah adik-adik, oh ya, kita sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh khawatir ya akan segala sesuatu yang kita hadapi. Kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang akan selalu menolong, melindungi kita di setiap situasi apapun. Nah untuk itu, mari kita sama-sama mengangkat pujian, jangan kamu khawatir dengan penuh semangat dan juga dengan keyakinan. Mari kita semua bangkit berdiri dan angkat pujian, jangan kamu khawatir.
Loses Christian, dipersilakan. Shalom adik-adik, senang bisa bertemu kembali di Sekolah Minggu Bintang Daud secara online. Losa harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum masuk ke firman Tuhan, Losa mau nanya nih, siapa di sini yang kalau dikasih perintah atau diminta tolong sama mama atau papanya, terus suka jawab, "Tar dulu, nanggung. Bentar. Iya. Bentar. Ada yang pernah jawab seperti itu nggak? Hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang ketika diperintah satu kali sama Tuhan, dia bukannya menjawab, tar, sabar. Tapi dia malah menjawab, siap Tuhan, laksanakan. Ada yang bisa tebak siapa kira-kira? Nah, sebelum masuk sana, kita berdoa dulu yuk. Ikutin Losa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, Losa ajak kita semua untuk keluarkan Alkitab kita yuk. Kita buka di Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kalau sudah, kita akan baca sama-sama ya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Oke, demikian bacaan kita hari ini. Nah, adik-adik sudah tahu siapa tokoh Alkitab yang akan kita pelajari hari ini? Ya, dia adalah Abram. Di bacaan tadi, kita melihat kalau Tuhan berfirman menyuruh Abram untuk pergi dari tempat tinggalnya saat ini ke suatu tempat yang nggak disebutin di mana. Nah, kalau Abram mau taat, Abram dijanjikan akan diberkati menjadi bangsa yang besar. Gimana ya responnya si Abram? Kalau Losa yang jadi Abram, Losa sih bakal tanya dulu. Bentar Tuhan, bentar dulu nih. Perginya kemana? Jauh nggak? Di sana ada gojek nggak? Kalau tempatnya nggak enak, nggak ah.
pastiin dulu dong. Kalau Mose seperti itu. Tapi ternyata Abram tidak, adik-adik. Abram langsung menjawab, siap Tuhan, laksanakan. Loh, tapi nggak tahu loh pergi kemana. Pokoknya siap. Loh, kenapa ya Abram bisa mau taat pergi ke tempat yang nggak jelas seperti itu? Ternyata Abram memutuskan untuk percaya dan berserah kepada Tuhan. Ketika memerintahkan tadi, dia juga berjanji akan memberkati Abram menjadi bangsa yang besar. Saat itu Abram memutuskan untuk percaya tanpa perlu bukti terlebih dahulu. Pokoknya siap, laksanakan deh. Keputusan seperti itu kita sebut dengan iman. Nah, karena iman, maka Abram langsung pergi bersama dengan Sarah istrinya. Ada juga dia mengajak siapa tadi di bacaan kita tadi? Lot, keponakannya. Beserta dengan seluruh harta benda yang mereka punya, yang ada banyak. Pergi kemana? Nggak tahu. Yang pasti Tuhan yang pimpin secara langsung. Nah, mereka terus berjalan jauh sekali. Apakah sehari? Oh enggak, pastinya lama. Bisa berhari-hari, berbulan-bulan mungkin. Berjalan terus sampai di suatu daerah dekat Sikem namanya. Di situ ada pohon terbantin. Di sana Tuhan menampakkan diri dan dia berfirman lagi kepada Abram. Apa katanya di firman tadi? Tuhan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Wow, Abraham sangat senang sekali. Karena apa? Karena ternyata, akhirnya sampai di tanah Kanaan ini. Ternyata Tuhan ingin memberkati aku. Nah, karena rasa syukur itu, Abram memutuskan untuk membangun mezbah. Mezbah itu seperti tempat ibadah, cuma disusun. Nah, di situ Abram menyembah Tuhan, mengucap syukur atas pimpinan Tuhan. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, dari Abram kita bisa belajar apa sih? Kita bisa belajar tentang cara penting untuk melatih iman kita. Cara yang penting itu adalah dengan taat dan percaya. Mungkin selama ini kita diajari kalau kita harus taat dulu baru dapat berkat dari Tuhan. Kalau nggak taat nggak dapat berkat. Apakah betul seperti itu? Nah, tapi hari ini Lose mau kasih tahu satu kabar bahagia buat kita semua. Berkat terbesar dari Tuhan sudah Tuhan kasih lebih dulu dari awal buat kita loh adik-adik. Bahkan sebelum kita jadi anak yang taat seperti Abram, Tuhan sudah kasih berkat itu dulu ke kita. Ada yang tahu berkat apa itu adik-adik? Berkat itu adalah berkat keselamatan. Nah, Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan berkat keselamatan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sekarang kita hanya perlu melakukan bagian kita saja seperti Abraham tadi. Apa? Taat dan percaya. Nah, tapi bedanya apa? Bedanya kita bukan lagi melakukan taat dan percaya supaya dapat berkat dari Tuhan. Bukan seperti itu lagi. Tapi kita belajar taat dan percaya seperti Abraham sebagai ungkapan rasa syukur. Syukur karena apa? Syukur karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita. Percaya juga karena apa? Percaya karena Tuhan sudah terlebih dahulu mati menebus dosa-dosa kita semua. Nah, kalau kita masih kesulitan untuk taat dan percaya kepada Tuhan, yuk kita minta tolong ke Tuhan supaya hati kita diubah menjadi lebih taat dan lebih percaya lagi. Kiranya firman Tuhan hari ini membantu kita untuk belajar hidup taat dan percaya kepada Tuhan ya adik-adik. Yuk kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, hari ini kami belajar dari Abram agar kami taat dan percaya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih sering tidak taat dan tidak percaya. Tuhan tolong kami supaya kami belajar taat dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Semuanya katakan amin. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu yang selanjutnya ya. God bless you. Bagaikan terang sang bintang yang selalu bersinar di gelap malam. Oh, jadikanlah aku terang di tengah dunia, agar namamu dimuliakan selalu.